Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Pasti pada baik kan? Alhamdulillah. Oh iya teman-teman, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian tahu alat musik ini enggak? Ya, bener banget. Nama alat musik ini adalah gitar. Tapi kalian tahu nggak sih, saat gitar dipetik, ada proses fisika di dalamnya loh. Apa itu? Untuk lebih jelas, ayo simak videonya. Gitar dimainkan dengan cara dipetik. Saat dawai gitar dipetik, akan menimbulkan gelombang stasioner. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Apa sih itu gelombang berjalan dan gelombang stasioner? Selengkapnya simak lagi videonya. Tunggu dulu. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menurut amplitudonya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sebelum lanjut ke gelombang berjalan dan gelombang stasioner, kita akan membahas terlebih dahulu besaran-besaran pada gelombang. Berikut ini adalah besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang satu gelombang dinyatakan sebagai panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antara puncak yang letaknya berdekatan, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua adalah periode dan frekuensi. Periode diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Sedangkan frekuensi yaitu banyaknya jumlah gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Secara matematis, periode dan frekuensi dirumuskan seperti gambar di bawah. Yang ketiga adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang yaitu jarak tempuh gelombang tiap sekon. Secara matematis, cepat rambat gelombang dirumuskan seperti gambar di bawah. Selanjutnya kita akan membahas gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Mempelajari gelombang berjalan, ada beberapa persamaan-persamaan yang perlu kita ketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah persamaan simpangan. Gelombang berjalan mempunyai persamaan simpangan seperti gambar di bawah. Yang kedua adalah persamaan kecepatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak dan simpangan. Sehingga persamaan kecepatan yaitu persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Secara matematis, persamaan kecepatan dirumuskan seperti gambar di bawah. Yang ketiga adalah persamaan percepatan. Seperti pada kecepatan, persamaan percepatan termasuk turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Secara matematis, persamaan percepatan dirumuskan seperti gambar di bawah. Selanjutnya ada sudut fase gelombang. Sudut fase yaitu sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang dan secara matematis dirumuskan seperti gambar di bawah. Kemudian ada fase gelombang.
Fase gelombang yaitu besaran yang memiliki kaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Fase gelombang secara matematis dirumuskan seperti gambar di bawah. Yang terakhir adalah beda fase. Beda fase yaitu perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang, yang secara matematis dirumuskan seperti gambar di bawah. Selanjutnya kita membahas tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner yaitu perpaduan antara dua buah gelombang yang mempunyai amplitudo yang selalu berubah. Artinya, semua titik yang dilalui oleh gelombang ini tidak mempunyai amplitudo yang sama. Pada saat membahas gelombang stasioner, teman-teman akan berjumpa dengan istilah perut dan simpul. Perut diartikan sebagai titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul diartikan sebagai titik amplitudo minimum. Gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yakni gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung tetap. Berikut uraiannya. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami fase pembalikan. Dengan artian, fase gelombang yang datang dan pantul adalah sama. Beda fasenya sama dengan 0, seperti gambar berikut ini. Yang kedua adalah gelombang stasioner ujung tetap. Berbeda dengan halnya gelombang stasioner ujung bebas, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar 1/2 pi, sehingga beda fasenya menjadi 1/2 pi. Nah, itu dia tadi konsep dasar dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Saatnya contoh soal. Dari yang sudah kita ketahui, gelombang stasioner dapat ditemukan pada daun gitar yang kita petik. Sedangkan gelombang berjalan dapat ditemukan pada gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya. Nah teman-teman, itu dia tadi materi tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Dan dapat kita simpulkan bahwa fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Seperti saat kita bermain gitar, ternyata ada proses fisika di dalamnya. Sekarang waktunya untuk diskusi tentang materi yang telah kita pelajari. Kalian bisa post video ini dan diskusi bareng teman-teman lainnya ya. Setelah tadi diskusi, sekarang waktunya aku kasih kalian soal untuk dikerjakan. Itu untuk mengasah kemampuan kalian. Jangan lupa dikerjakan ya. Ini soalnya. Jangan lupa belajar dan banyak baca
baca bukunya ya teman-teman. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.